Untuk kamu yang pernah bertanya diam-diam, kenapa sebagian luka terdalammu datang dari arah yang seharusnya paling aman? Kalau malam ini dadamu terasa penuh oleh hal-hal yang sulit kamu jelaskan, duduklah sebentar. Cerita ini tidak akan berteriak. Ia hanya ingin menemanimu mengakui sesuatu yang sudah lama kamu simpan sendiri. Keluarga ayah, kenapa mereka bisa menjadi bagian hidupmu yang begitu menyedihkan? Rasanya seperti tumpahan tinta di atas lembaran buku yang sudah kamu tulis rapi. Kamu menulisnya pelan-pelan tentang rumah, tentang masa kecil, tentang harapan yang sederhana. Lalu tinta itu jatuh tanpa izin, menyebar, mengotori halaman-halaman yang tidak pernah kamu niatkan untuk disakiti. Kertas itu bisa saja kamu sobek, tapi kamu tahu bekasnya sudah menembus ke lembaran yang lain, ke masa depanmu, ke caramu percaya, ke caramu merasa aman. Rasanya, setiap momen yang melibatkan keluarga ayah selalu menyisakan rasa sakit. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kalian semua. Untuk ibumu, untuk adik-adikmu, untuk rumah kecil yang sebenarnya hanya ingin bernapas dengan tenang. Mereka datang dengan terlalu banyak permintaan, terlalu banyak tuntutan. Seolah-olah hidup kalian adalah ruang kosong yang boleh mereka isi sesuka hati. Dan kamu belajar sejak dini bahwa mengeluh tidak akan mengubah apa-apa. Ayah tidak pernah memberi kalian izin untuk memiliki dua barang yang benar-benar milik kalian sendiri. Karena pada akhirnya, salah satunya akan ayah ambil, dirampas, lalu diberikan kepada orang lain dengan alasan keluarga, dengan alasan darah, dengan alasan yang terdengar selalu lebih penting daripada perasaan kalian. Sejak kecil, kamu belajar satu hal yang pahit, bahwa memiliki sesuatu tidak berarti itu benar-benar milikmu, bahwa kebahagiaan bisa diambil kembali kapan saja, dan bahwa perasaanmu bukan sesuatu yang perlu dijaga. Kamu tumbuh dengan kewaspadaan yang tidak pernah padam. Tidak berani terlalu senang, tidak berani terlalu bangga, tidak berani terlalu memiliki. Karena kamu tahu, semuanya bisa diambil kembali kapan saja. Sekarang, saat kamu sudah cukup dewasa untuk melihat semuanya dengan lebih jernih, kamu menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Rasa sakit itu datang bukan karena keterpaksaan, tapi ia dipersilahkan masuk oleh ayahmu sendiri. Ayahmu, orang yang seharusnya menjadi tembok pelindung bagi keluarga kecil yang baru mulai tumbuh. Ayahmu, orang yang seharusnya berdiri paling depan saat ada yang melukai kalian. Tapi ayah memilih untuk membuka pintu agar rasa sakit itu masuk. Ayah memilih untuk tidak memilih kalian. Ayah memilih menjaga hubungan lain, meski harus mengorbankan kenyamanan rumah sendiri. Dan kamu, sebagai anak, belajar menerima kenyataan bahwa perlindungan tidak selalu datang dari orang yang seharusnya. Kamu melihat ibumu menelan terlalu banyak hal, menahan kecewa tanpa suara,
mengalah demi sesuatu yang disebut keluarga besar. Padahal keluarganya sendiri perlahan terkikis. Kamu melihat ibumu berubah, lebih diam, lebih lelah, lebih sering menunduk. Dan kamu, anak yang seharusnya dilindungi, belajar menyimpan marah di tempat yang tidak pernah aman. Kadang kamu bertanya dalam hati, apakah ayah tahu betapa dalam luka ini? Atau ayah memilih tidak melihatnya? Karena melihat berarti harus bertanggung jawab. Yang menyakitkan bukanlah kehilangan barang, bukan kehilangan kesempatan, tapi kehilangan rasa aman. Perasaan bahwa rumah ini bisa melindungimu. Perasaan bahwa ayah akan selalu berdiri di sisimu. Sekarang kamu tahu, tidak semua ayah mengerti caranya melindungi. Tidak semua ayah siap menjadi dinding bagi keluarganya sendiri. Dan sebenarnya itu adalah luka yang sunyi. Kamu tidak lagi marah seperti dulu. Marah membutuhkan tenaga. Dan kamu sudah terlalu lelah. Sekarang yang tersisa hanyalah kesedihan yang matang. Kesedihan yang tidak berteriak, tidak menuntut, hanya duduk diam di sudut hatimu. Kamu belajar menerima bahwa beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kewaspadaan, menjadi jarak, menjadi keningan yang panjang. Kalau kamu mendengar cerita ini dan dadamu terasa berat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu pernah kehilangan rasa aman di rumahmu sendiri. Dan kamu berhak berduka atas perlindungan yang seharusnya kamu dapatkan. Tapi tidak pernah benar-benar ada. Kalau hari ini kamu sedang membangun rumahmu sendiri atau keluargamu sendiri, semoga kamu bisa memilih satu hal. Menjadi pelindung, bukan hanya dari luar, tapi juga dari luka yang pernah masuk tanpa izin. Pelan-pelan, tanpa paksaan. Karena tidak semua rumah harus diwarisi. Sebagian boleh kamu bangun ulang dengan cara yang lebih aman untuk dirimu sendiri.